Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Priscilia Agunaretan. Dan saya Yohanes Prendino. Dan saya Riwanda Tause. Kali ini kami akan mengamati tanaman kacang hitam. Terima kasih. Masih
teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Agroteknologi 4 akan menjelaskan tentang teknik budidaya, biologi, morfologi, dan stadia perkembangan tanaman kurma. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah teknik budidaya tanaman kurma. Budidaya tanaman kurma di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur, dapat melibatkan beberapa tahap penting, yaitu pemilihan bibit unggul, pengelolaan tanah yang baik, penyerbukan yang tepat, pemupukan rutin, pengendalian hama dan penyakit, serta penyiraman yang sesuai. Pertama, persiapan lahan dan penanaman. Persiapan lahan dan penanaman ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemilihan lokasi, pengelolaan tanah, jarak tanam, dan penanaman. Kurma tumbuh baik di daerah dengan iklim kering dan panas, dengan suhu minimal 18 derajat Celcius. Tanah harus subur, berdrainase baik, dan bebas dari rumput liar. Jarak tanam yang ideal adalah 8-10 meter untuk memudahkan akses pemeliharaan dan pemanenan. Pilih bibit kurma unggul, tanaman, dan dengan lubang yang sesuai dengan siraman secara rutin. Yang kedua adalah pemeliharaan. Kurma membutuhkan penyiraman secara rutin terutama pada musim kemarau. Pemupukan pada tanaman kurma juga harus dilakukan secara teratur dengan jenis pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Penyerbukan dilakukan dengan menggunakan bunga kurma jantan untuk menyerbuki bunga kurma betina. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Kita harus melakukan pengendalian hama dan penyakit secara dini untuk mencegah kerusakan tanaman. Yang ketiga adalah panen. Waktu panen tanaman kurma dapat dilakukan setelah 3-4 tahun, tergantung pada jenis kurma dan perawatan yang diberikan. Kurma di Indonesia dapat dipanen sebagai buah segar pada umur 150 hari. Kurma yang dibiarkan sampai umur 200 hari akan menjadi kurma kering dengan warna hitam atau coklat. Namun di Indonesia, kurma yang terlalu kering akan membusuk. Selanjutnya kita harus melakukan beberapa perawatan khusus, yaitu kita harus memilih bibit kurma yang unggul. Kita harus melakukan penyerbukan kurma dengan cara manual atau dengan bantuan serbuk sari. Selanjutnya adalah pemupukan rutin dan sesuai dengan kebutuhan tanaman akan membantu pertumbuhan dan produksi buah kurma. Lakukan pengendalian hama dan penyakit secara dini agar dapat mencegah kerusakan tanaman, dan penyiraman yang tepat akan membantu tanaman kurma tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah biologi tanaman kurma. Pohon kurma memiliki struktur dan fungsi yang unik untuk bertahan hidup di lingkungan gurun. Akar serabutnya yang kuat mampu menembus tanah hingga kedalaman 6 meter. Batang kurma vertikal, tebal dan berbentuk silinder dengan serat selulosa yang kuat. Daun yang menyerip, panjang sekitar 3-5 meter dan digunakan untuk berbagai keperluan. Buah kurma yang manis dan kaya manfaat adalah bagian yang paling dikenal dengan berbagai variasi warna dan tekstur. Yang pertama adalah struktur dan fungsi tanaman kurma. 1. Akar tanaman kurma. Tanaman kurma memiliki akar serabut yang kuat dan mampu menembus tanah hingga 6 meter untuk menyerap air. Yang kedua adalah batang tanaman kurma. Batang tanaman kurma berbentuk vertikal, tebal dan berbentuk silinder, tersusun dari serat selulosa yang kuat. Yang ketiga adalah daun. Daun tanaman kurma menyirip, panjang sekitar 3-5 meter dan memiliki duri pada tangkai daun. Yang keempat adalah buah. Bentuknya lonjong, silinder, panjang sekitar 3-7 cm dan ketika masih muda warnanya cerah dan kuning terang. Selanjutnya adalah fungsi struktur tanaman kurma. Yang pertama adalah fungsi akar tanaman kurma. Fungsi akar ini di mana ia menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman di lingkungan yang kering. Yang kedua adalah fungsi dari batang. Fungsi dari batang tanaman kurma ini dapat menyediakan dukungan mekanis untuk tanaman, serta menyimpan air dan nutrisi. Yang ketiga adalah daun. Fungsi dari daun tanaman kurma ini dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tanaman, serta menjaga kelembapan dan membantu regulasi suhu. Yang keempat adalah fungsi dari buah tanaman kurma sebagai sumber makan bagi manusia dan hewan, serta berfungsi dalam reproduksi tanaman. Selanjutnya adalah morfologi tanaman kurma. Morfologi tanaman kurma terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah akar. Jenis akar tanaman kurma adalah akar serabut. Panjang akar tanaman kurma itu dapat mencapai 1,5 sampai 3 meter atau lebih. Struktur akar tanaman kurma ini dapat menyebar ke samping dan masuk cukup dalam untuk mencari air, terutama di tanah yang berpasir. Nah, fungsi dari akar tanaman kurma ini untuk menyerap air dan nutrisi, menopang tanaman yang tinggi dan berat. Di dalam akar tanaman kurma ini memiliki mikorija yang membantu efisiensi penyerapan unsur hara, terutama fosfat. Yang kedua adalah batang. Batang tanaman kurma ini berbentuk silindris, tegak, tunggal, dan tidak bercabang. Umumnya, tinggi tanaman kurma ini mencapai 10-20 meter atau bisa lebih. Diameter batang tanaman kurma ini sekitar 30-50 cm. Struktur tanaman kurma ini berlapis-lapis,
bekas pelepah daun yang telah gugur, tersusun dari jaringan skerekim kuat dan berkayu. Nah, batang tanaman kurma ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau tidak bertambah lebar seperti pohon berkambium. Yang ketiga adalah daun. Daun tanaman kurma itu berbentuk menyirip seperti daun kelapa atau sawit. Panjang daun tanaman kurma sekitar 3-6 meter per helai. Jumlah anak daun tanaman kurma itu mencapai 100-150 anak daun per helai. Warna daun tanaman kurma itu hijau kebiruan atau glakus, dilapisi lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Daun tanaman kurma ini tersusun tumbuh spiral dan puncak batang. Nah, fungsi dari daun ini adalah untuk fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Yang keempat adalah bunga. Jenis bunga tanaman kurma itu berumah dua, artinya pohon jantan dan betina terpisah. Letak bunga di ketiak daun berbentuk malai atau tandan. Bunga jantan ukurannya lebih kecil dan banyak menghasilkan serbuk sari, serta kelopak dan mahkota kecil. Sedangkan bunga betina itu lebih besar, hanya sedikit bertandan dan menerima serbuk sari untuk pembuahan. Penyerbukan dari bunga ini adalah penyerbukan alami dengan angin atau dilakukan secara manual atau penyerbukan buatan agar hasilnya optimal. Yang kelima adalah buah. Tipe buah dari tanaman kurma itu adalah buah buni, berbentuk lonjol silindris, ukuran sekitar 2-7 cm tergantung varietasnya, berwarna hijau, kuning, coklat kemerahan, hitam saat matang sempurna. Lapisan buah ini kulit tipis, daging buah manis dan berdaging, biji tegas, keras di tengah. Morfologi tanaman sawo. Tanaman sawo Manilkara zapota adalah salah satu jenis tanaman buah yang populer di Indonesia. Tanaman ini memiliki morfologi yang unik dan adaptif, sehingga dapat tumbuh dengan baik di berbagai lingkungan. Bentuk tanaman. Pohon sawo dapat tumbuh tinggi hingga 15-30 meter dengan batang yang lurus dan kuat. Batang tanaman sawo memiliki kulit yang kasar dan berwarna coklat keabu-abuan. Tanaman sawo memiliki cabang yang banyak dan ranting yang lebat, sehingga dapat membentuk kanopi yang luas. Daun. Daun sawo berbentuk oval atau lonjong dengan ujung runcing. Daunnya berwarna hijau tua dan mengkilap, sehingga dapat memantulkan cahaya matahari dengan baik. Daun sawo memiliki ukuran yang relatif besar, dengan panjang sekitar 10-20 cm dan lebar sekitar 5-10 cm. Bunga. Bunga sawo kecil dan berwarna putih atau hijau kekuningan. Bunga sawo memiliki aroma yang harum sehingga dapat menarik serangga penyerbuk. Bunga sawo tumbuh di ketiak daun dan memiliki struktur yang sederhana. Buah. Buah sawo berbentuk bulat atau oval dengan kulit yang kasar dan berwarna coklat atau hijau. Daging buah sawo manis dan lembut dengan rasa yang khas dan aroma yang harum. Buah sawo memiliki biji yang keras dan berwarna coklat. Akar. Akar sawo dalam dan kuat, sehingga dapat menyerap air dan nutrisi dengan baik. Akar sawo dapat tumbuh hingga kedalaman beberapa meter, sehingga dapat menjangkau sumber air yang lebih dalam. Teknik budidaya tanaman sawo. Teknik budidaya. Tanaman sawo yang tepat dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas buah sawo. Berikut adalah beberapa teknik budidaya tanaman sawo yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilihan bibit. Pilih bibit yang sehat dan berkualitas dari sumber terpercaya. Bibit sawo yang sehat memiliki ciri-ciri seperti batang yang kuat, daun yang hijau tua, dan akar yang kuat. Kedua, penanaman. Tanam bibit dengan hati-hati dan teliti. Pastikan lubang tanam sesuai dengan ukuran bibit. Tanah perlu digemburkan untuk memudahkan pertumbuhan akar. Ketiga, pemeliharaan. Lakukan penyiraman, pemupukan, dan penyiangan gulma secara rutin. Penyiraman perlu dilakukan secara teratur untuk menjaga kelembaban tanah. Sedangkan pemupukan perlu dilakukan untuk menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Keempat, pengendalian hama dan penyakit. Gunakan pestisida dan fungisida yang sesuai untuk mengendalikan hama dan penyakit. Pastikan untuk memantau tanaman secara rutin untuk mendeteksi gejala serangan hama dan penyakit. Kelima, pemangkasan. Lakukan pemangkasan untuk membentuk struktur tanaman yang baik dan meningkatkan produktivitas.
Pemangkasan dapat dilakukan untuk menghilangkan cabang yang mati atau rusak. Keenam, panen. Panen buah sawo. Setelah mencapai tingkat kematangan yang optimal, pastikan untuk memanen buah dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya kerusakan pada buah. Dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat, tanaman sawo dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil panen yang optimal.